Halo teman-teman, siapa yang pernah nulis teks terus bingung? Gimana sih caranya biar teksnya makin keren, catchy, dan langsung nempel di kepala orang? Jawabannya ada di proses desain pesan digital. Karena teks itu bukan cuma soal kata-kata, ada warna, font, dan tata letak. Semua itu ngaruh banget gimana orang nangkep pesannya. Dan serunya lagi, ini nyambung banget sama mata kuliah kita, yaitu persepsi desain pesan. Karena di sini kita belajar gimana tampilan teks bisa ngubah cara orang untuk menangkap, merasa, bahkan percaya sama apa yang kita sampaikan. So, siap buat mendesain teks menjadi teks digital yang bukan cuma bacaan? Yuk kita mulai! Sebelum masuk ke materinya, terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang perlu teman-teman tahu, yaitu setelah menonton video pembelajaran ini, teman-teman diharapkan mampu untuk 1. Menjelaskan pengertian teks dengan benar. Yang kedua, menjelaskan pengertian teks digital dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam desain pesan digital dengan benar. Dan yang terakhir, menjelaskan panduan mendesain teks menjadi teks digital dengan benar. Selanjutnya, terdapat pokok bahasan yang bakal kita kulik bareng di video kali ini. 1. Pengertian teks. Yang kedua, pengertian teks digital. Yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan dalam desain pesan digital. Dan yang keempat, panduan mendesain teks menjadi teks digital. Pada pembahasan pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian teks. Secara sederhana, teks adalah data atau informasi yang ada pada sebuah atau beberapa halaman kertas atau media yang telah dicetak. Untuk memahami pengertian teks secara lebih dalam, berikut penjelasan berdasarkan beberapa ahli. Menurut Erianto pada tahun 2001, teks itu cenderung sama dengan wacana. Perbedaannya, jika teks disampaikan dalam bentuk tertulis saja, sementara wacana disampaikan dalam bentuk lisan dan tertulis. Menurut Alex Sobur pada tahun 2004, teks adalah serangkaian karakter atau tanda yang ditransmisikan dari pengirim ke penerima melalui suatu media atau kode tertentu. Bisa disimpulkan bahwa teks bukan sekedar kumpulan kata, melainkan bentuk komunikasi bermakna yang disusun secara sistematis untuk menyampaikan informasi atau pesan tertentu. Setelah teman-teman mengetahui pengertian teks, pada pembahasan kedua, kita akan mempelajari tentang teks digital. Teks digital atau biasa disebut e-text adalah informasi yang disampaikan dalam bentuk elektronik. Pada awal perkembangan media interaktif, teks dari buku hanya dipindahkan ke web tanpa perubahan. Seiring waktu, ditambahkan gambar, animasi, dan suara untuk memperkuat penyampaian pesan. Inovasi ini juga memungkinkan terciptanya interaksi antara penulis dan pembaca, serta pembaca dengan teks yang dikenal sebagai hypertext. Pada pembahasan ketiga, kita akan mempelajari hal yang harus diperhatikan dalam desain pesan digital. Teman-teman tahu nggak sih, dalam dunia digital, cara orang membaca sangat berbeda dibandingkan membaca buku biasa. Sehingga, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. 1. E-reader atau pembaca digital biasanya memindai, bukan membaca seluruh halaman. Saat membaca konten digital, orang cenderung hanya melihat sekilas teks untuk mencari bagian yang penting, bukan membaca kata per kata. Maka dari itu, buatlah pesan digital yang mudah dipindai, seperti menggunakan heading, daftar poin, atau kalimat kunci. Yang kedua, e-reader atau pembaca digital mencari petunjuk tentang hubungan antar ide dan fokus utama.
Pembaca digital akan mencari struktur dalam tulisan, seperti mana ide utama dan mana pendukungnya. Maka dari itu, gunakan tata letak yang rapi, judul yang jelas, serta penanda visual. Yang ketiga, hyperlink dan elemen yang memuat informasi penting akan lebih cepat menarik perhatian pembaca. Sehingga, pastikan bahwa hyperlink dan elemen berkaitan langsung dengan isi dan mendukung pemahaman. Yang keempat, kecenderungan membaca cepat dan membuka banyak halaman. Pembaca digital sering berpindah-pindah antara halaman atau situs tanpa menyelesaikan satu bacaan penuh. Oleh karena itu, buatlah konten yang langsung ke inti pembahasan dengan kalimat yang efektif. Yang kelima, membaca digital memerlukan bimbingan yang jelas. Berbeda dengan membaca buku fisik yang terstruktur, membaca digital sering terasa lebih membingungkan. Karena itu, pembuat pesan digital perlu memberikan arah yang jelas. Misalnya dengan menggunakan navigasi sederhana, instruksi yang mudah diikuti, atau alur logis dalam penyampaian konten. Pada pokok bahasan terakhir, kita akan membahas tentang 10 panduan mendesain teks menjadi teks digital. Yang pertama, pilih judul yang mewakili informasi. Misalnya, pada konten yang membahas tentang cara menyajikan teks dalam format digital, judul yang tepat bisa menggunakan panduan mendesain teks menjadi teks digital. Yang kedua, berikan arahan kepada pembaca. Teks digital perlu memiliki instruksi atau petunjuk agar pembaca tahu apa yang harus dilakukan atau dipahami. Misalnya, dengan membuat panduan alur yang berupa teks deskriptif atau infografis. Yang ketiga, perhatikan jumlah dan ukuran judul atau headline. Gunakan judul utama, subjudul, dan sub-subjudul secara konsisten dan ukurannya proporsional. Yang keempat, gunakan layout beragam untuk menciptakan informasi yang hierarki. Tata letak atau layout seperti penggunaan kolom, spasi, warna, dan blok membantu memperjelas tingkatan informasi. Yang kelima, pilih font yang memiliki keterbacaan baik. Gunakan font sederhana dan mudah dibaca di layar. Misalnya, kita bisa menggunakan font sans serif seperti Arial, Calibri, Roboto, dan Poppins. Yang keenam, menulis konten dengan jelas dan lugas. Gunakan kalimat pendek, sederhana, dan langsung pada inti pembahasan. Yang ketujuh, gunakan bahasa yang interaktif. Bahasa yang lebih interaktif membuat pembaca merasa diajak berpartisipasi. Misalnya, seperti kalimat, "Tahukah kamu apa itu desain? Yuk coba klik contoh desain ini." Atau, "Apa menurutmu desain ini sudah cukup menarik?" Yang kedelapan, gunakan hyperlink atau gambar. Tambahkan link atau gambar pada gagasan terkait informasi yang ingin disampaikan. Yang kesembilan, ubah daftar serial menjadi daftar buletin. Berikut adalah contohnya. Yang ke-10, tempatkan informasi penting pada bagian atas informasi. Misalnya, informasi yang ingin disampaikan mengenai teks digital. Maka, sampaikan poin penting apa itu teks digital pada bagian atas atau awal. Karena pembaca biasanya membaca secara sekilas atau scanning. Nah, dapat disimpulkan bahwa teks digital adalah data atau informasi yang disampaikan dalam bentuk elektronik. Terdapat 5 hal yang harus diperhatikan dalam mendesain pesan digital. Dan 10 panduan cara membuat teks menjadi teks digital dalam pembelajaran.
Setelah kamu mempelajari mengenai proses desain pesan digital, selanjutnya terdapat kuis yang bisa kamu coba untuk membantu mengukur pengetahuan dan seberapa dalam kamu memahami materi yang disampaikan. Berikut adalah 3 kuis yang bisa kamu coba. Nah, teman-teman, sekarang saatnya kita bahas kunci jawaban dari kuis yang sudah kalian kerjakan. Materi dalam video ini disusun berdasarkan berbagai sumber terpercaya, di antaranya sebagai berikut. Video pembelajaran ini dikembangkan oleh Rifdana Diva dengan NIM 1101622332 dari kelas Teknologi Pendidikan A Angkatan 2022. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga materi yang disampaikan bisa menambah wawasan tentang desain pesan digital. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Dadah!